masih balita hingga tewas. Kesal, korban sering BAB di celana. Ringkasan berita. Surabaya, kompas.com. Seorang balita laki-laki berinisial MTP di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas diduga dianiaya. Dari jasad balita berusia 4 tahun itu, korban meninggal dalam keadaan tidak wajar. Di bagian wajah, punggung, dan paha korban terdapat luka lebam diduga akibat dipukul. Kompol Mirsal Maulana mengatakan, tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur itu terjadi pada Selasa 9 bulan 11 2021 pukul 17.30 WIB. Karena korban meninggal dalam keadaan tidak wajar, polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan di tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil penyelidikan didapatkan fakta bahwa korban meninggal tidak wajar. Terdapat kekerasan fisik terhadap tubuh korban. Saat dikonfirmasi, Rabu 10 bulan 11 2021, polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi. Mereka adalah ibu korban berinisial AS, ayah korban berinisial MS, dan MJT, nenek korban. Tim gabungan dari unit PPA, unit Jatanas, Polrestabes Surabaya, dan Polsek Simokerto menginterogasikan ketiga saksi tersebut setelah menggali keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Ibu korban berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka. AS diduga sebagai pelaku tunggal dalam tindak pidana kekerasan anak tersebut. Berdasarkan interogasi terhadap tersangka AS, pelaku mengakui telah menganiaya sang anak. Pelaku mengaku emosional dan kesal karena korban sering buang air besar di celana. Emosi pelaku semakin memuncak dan tak terkontrol karena korban juga sering mengganggu adiknya yang masih balita. AS ditahan di Mapolres Tabes Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya itu, tersangka AS dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Urgensi permasalahan. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan atau terlantar. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak. Penyebab kekerasan pada anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pernah menjadi korban kekerasan, menderita penyakit fisik, atau mental depresi atau gangguan stres pasca trauma. Akar permasalahan. Berdasarkan interogasi terhadap tersangka AS, pelaku mengakui telah menganiaya sang anak. Pelaku mengaku emosional dan kesal karena korban sering buang air besar di celana. Emosi pelaku semakin memuncak dan tak terkontrol karena korban juga sering mengganggu adiknya yang masih balita. Faktor pendukung masalah. Dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa fakta korban meninggal tidak wajar. Terdapat kekerasan fisik terhadap tubuh korban. Solusi yang ditawarkan. Solusi yang pertama, yaitu solusi untuk keluarga. Orang tua harus memiliki strategi atau cara mendidik agar anak patuh tanpa harus melakukan kekerasan terlebih dahulu. Yang kedua, orang tua hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu tindakan yang akan dilakukan, apalagi yang berhubungan dengan kekerasan fisik pada anak. Solusi untuk pemerintah. Pemerintah harus memberikan hukuman yang berat bagi penganiaya, terutama apabila korban anak-anak.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.